Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami yang berjudul Akad Al-Saf. Tujuan pembuatan tugas video ini untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah SEI MH. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Friska Vitasari dan saya sendiri Najwa. Adapun materi yang akan kita bahas yakni 1. Definisi 2. Dasar hukum 3. Rukun dan syarat 4. Aplikasi 5. Analisis. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi pengertian akad al-saf. Akad al-saf, secara bahasa, akad al-saf berarti ziyadah atau tambahan, al-aqd, seimbang, dalam transaksi jual beli, sedangkan secara istilah, al-saf berarti jual beli mata uang dengan mata uang lain, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Al-sarf juga dapat diartikan sebagai pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang, atau disebut juga valuta asing, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang satu, mata uang negara dan mata uang negara lain, misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya. Definisi menurut para ulama. Menurut Wahbah al-Zuhaili, al-salafiyah adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain, baik satu jenis maupun lainnya, seperti dolar dengan rupiah atau rupiah dengan ringgit. Menurut Ibnu Maudud al-Maushuli, al-safiyah adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain atau satu jenis barang dengan jenis barang lain dengan cetakan, bentuk, dan logam yang sama. Jika uang ditukar dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak, maka hal ini tidak diperbolehkan kecuali dengan contoh dengan serah terima. Selanjutnya, menurut Faith Rifai, al-saf adalah jual beli mata uang. Awalnya mata uangnya adalah emas dan perak. Biasanya koin emas disebut dinar dan koin perak disebut dirham. Selanjutnya, 2. Dasar hukum mengenai al-saf. Terdapat 3 dasar hukum akad al-saf, yaitu pertama, Al-Quran. Tidak ada yang menjelaskan tentang jual beli al-saf ini dalam Al-Quran, namun melainkan hanya menjelaskan tentang dasar hukum mengenai jual beli yang pada umumnya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu, Al-Hadis. Menurut fuqara, menyatakan kebolehan mengamalkan al-saf didasarkan pada sejumlah hadis kenabian yang meliputi pendapat dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, dibolehkan menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, puisi dengan puisi, garam dengan garam, sama dengan proporsi, uang dengan uang tunai. Barang siapa yang menambahkan atau meminta lebih, maka ia telah melakukan riba, kecuali dengan warna yang berbeda. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada dari Ubadah bin Syaimit radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW dikatakan, emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, puisi untuk puisi, kurma untuk kurma, garam untuk garam. Biarlah sama jumlahnya, tunai, dan bertanya jika ada jenis yang berbeda, Anda dapat menjual apa yang Anda inginkan selama itu uang tunai. Lalu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama. Dan Nabi menyuruh kami untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak kami juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
terakhir ada dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, boleh menjual emas dengan emas secara seimbang, sebanding, dan perak dengan perak secara seimbang. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Selanjutnya dari ijma. Dalam hal ini ulama sepakat ijma bahwa akad al-saf sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 DSN MUI 3 2002 yang menjelaskan tentang jual beli mata uang atau al-saf disyariatkan dengan ketentuan yaitu A. Tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. B. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. C. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. D. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Selanjutnya, 3. Rukun dan syarat mengenai akad al-saf. Rukun dan syarat. Rukun akad al-saf. Rukun dari akad al-saf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, antara lain 1. Pelaku akad, yaitu bai. Penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan mushtari atau pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta tersebut. 2. Objek akad, yaitu sarf atau disebut valuta, dan sirus sarf atau disebut dengan nilai tukar. 3. Sihah, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat akad al-saf. Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut. 1. Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah. 2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dengan mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. 3. Dalam al-saf tidak boleh dipersyaratkan dengan akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli. 4. Dalam akad al-saf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena syarat syahnya al-saf penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai. Baik, selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu aplikasi akad al-saf dalam lembaga keuangan syariah. Akad al-saf dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kur jual dan kur beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kur jual dan kur beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Bank syariah memberikan jasa untuk melakukan transaksi jual beli mata uang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan secara syariah. Teknik penerapan akad saf sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat diperpedoman pada SEBI nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. Aplikasi akad al-saf juga dapat dilihat dalam praktek. Yang pertama, aplikasi dalam praktek as-saf. Yang kedua, aplikasi dalam praktek money changers. Yang ketiga yaitu aplikasi dalam praktek falas. Aplikasi dalam praktek as-saf. Mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN MUI nomor 28/MUI/3/2002 tentang jual beli mata uang atau as-saf hanya menggunakan transaksi spot
Transaksi spot sendiri merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi forward, swap, dan option hukumnya haram karena mengandung unsur maisir. Aplikasi dalam praktik money changers. Penyelenggaraan KUPFA bukan bank atau dapat disebut money changers adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum perseroan terbatas yang melakukan KUPFA atau kegiatan usaha penukaran valuta asing. Money changers adalah orang atau organisasi yang bisnisnya merupakan pertukaran koin atau mata uang suatu negara untuk kepentingan negara lain. Perdagangan ini umumnya dianggap sebagai asal mula perbankan modern di Eropa. Contoh transaksi perdagangan valuta asing atau money changers pada kota rada. Pada dasarnya sama seperti jual beli pada umumnya, yaitu nasabah datang pada kantor dan menyerahkan sejumlah uang yang ingin ditukarkan kepada pihak money changers tersebut, baik itu mata uang asing maupun mata uang lokal. Kemudian pihak money changers tersebut mengkalkulasikan sejumlah uang tersebut ke dalam mata uang lain dengan menggunakan acuan harga kur pasaran dunia, yaitu melalui sumber website seperti Bloomberg Market. Kemudian setelah disepakati, pihak money changers menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada nasabah, baik itu valuta asing maupun dalam bentuk mata uang lokal. Aplikasi dalam praktik falas. Uang kertas asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut banknotes adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan, atau legal tender. Pasar valuta asing atau falas atau sering disebut forex exchanger market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Pasar falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kur suatu mata uang. Transaksi falas dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi falas, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya, dalam praktik falas terdapat transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing tersebut meliputi yang pertama yaitu pembelian atau penjualan barang atau jasa atau impor dan ekspor dan harganya ditentukan dalam mata uang asing. Yang kedua, utang dan piutang dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchanger contract atau kontrak yang dilakukan dengan prinsip spekulasi di masa mendatang. Yang keempat, pembelian dan penjualan unit mata uang asing. Selanjutnya, macam-macam cara yang dapat dilakukan untuk bertransaksi falas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam bertransaksi falas, yaitu yang pertama dengan cara investasi fisik dan yang kedua dengan surat berharga. Jenis-jenis pasar falas. Yang pertama, spot market.
Pasar spot adalah pasar untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan falas dilakukan berdasarkan nilai tukar yang terjadi pada saat transaksi atau spot trade dan dilakukan secara tunai. Yang kedua yaitu forward market. Pasar forward adalah pasar di mana transaksi pembelian dan penjualan falas dilakukan berdasarkan kur forward. Kur forward merupakan kur yang harganya ditetapkan pada saat ini, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu futures market. Pasar futures adalah bentuk khusus dari pasar forward di mana transaksi pembelian dan penjualan falas dilakukan pada suatu bursa resmi. Transaksi yang dilakukan di bursa futures merupakan transaksi yang telah distandarisasi oleh suatu regulasi atau aturan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pelaku-pelaku perdagangan falas. Yang pertama yaitu pelaku bank sentral, yang kedua perusahaan dan individu, yang ketiga investor dan spekulasi, yang keempat dealer, dan yang kelima komersial bank. Pembahasan yang kelima yaitu analisis akad al-saf klasik dan akad al-saf kontemporer. Analisis akad al-saf klasik dan akad al-saf kontemporer. Analisis mengenai akad al-saf klasik dan al-saf kontemporer. Pembahasan mengenai akad al-saf klasik ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Shawki Ismail Syahatah atau ahli fikih dari Mesir bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama, satu dinar adalah 12 dirham. Dan menurut ulama mazhab Hanafi, 10 dirham. Perbedaan harga dinar ini terjadi karena adanya fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing. Perbedaan antara al-saf klasik dan al-saf kontemporer. Al-saf klasik dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau saf. Harga atau pertukaran ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan al-saf kontemporer, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, disesuaikan dengan mata uang yang berlaku sekarang. Falas atau saf merupakan pertukaran atau perjanjian jual beli mata uang atau satu valuta dengan valuta lainnya. Harga ataupun pertukarannya ditentukan oleh nilai kur suatu negara tersebut. Sekian pembahasan dari kami tentang akad al-saf. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.